Kasus sertifikat laut itu yang ramai dipersoalkan publik adalah pagar laut. Tapi kenapa hari ini Bareskrim hanya sibuk ngurusi sertifikat laut, sibuk meriksa arsin kepala desa Kohot, tapi tidak pernah menyidik kasus pagar laut? Ada apa Pak Polisi? Yang kedua, kalau kita mau jujur, ini ada 4 peristiwa dalam kasus PIK 2 ini. Yang pertama, perampasan wilayah laut dengan modus menerbitkan sertifikat laut secara de jure dan menguasai wilayah laut dengan pagar laut secara de facto. Dua peristiwa ini sama-sama kejahatan. Pertama, kejahatan secara de facto menguasai laut dengan pagar laut. Yang kedua, kejahatan ingin menguasai secara de jure wilayah laut dengan sertifikat laut. Saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa sampai hari ini Encun atau Gojali tidak ditangkap? Kenapa sampai hari ini Mandor Memek tidak ditangkap? Kenapa Ali Hanafi Ali Jaya orangnya Aguan sampai hari ini tidak ditangkap? Saya kasih tahu, orang ini yang berkaitan dengan pagar laut. Apakah hanya fokus kepada sertifikat laut ini, mau menghindari menangkap Ali Hanafi Ali Jaya? Karena kalau nangkap Ali Wijaya sama aja mau mempersoalkan Aguan. Jadi polisi takut kepada Aguan. Takbir. Yang kedua, pagar laut itu cuma disidik dengan perkara receh 263 dan 266 KUHP. Pemalsuan dokumen, juga memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, dijuntukkan pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman pidananya cuma 6 tahun sama 7 tahun. Biasanya polisi kalau nyidik perkara itu dicari perkara yang paling berat, yang ancamannya paling tinggi. Jadi saya kasih tahu, ada pasal 98 Undang-Undang 32 nomor 2009 tentang lingkungan hidup. Di sana ancaman pidananya minimum 3 tahun, maksimum 10 tahun, bahkan ditambah denda minimum 3 miliar, maksimal 10 miliar. Itu bisa dipertanggungjawabkan pada orang-orang yang bikin pagar laut. Takbir. Yang di Bekasi saja, yang di Desa Segara Jaya, yang baru-baru ribut terakhir soal pagar laut, itu pelakunya udah ketahuan, disuruh bongkar sendiri. Yang di Tangerang, yang PIK 2, yang TNI AL udah capek keluar biaya untuk mengangkat pagar laut itu. Kenapa sampai hari ini polisi belum bisa menangkap satu batang hidung pun pelaku pagar laut di Tangerang? Selanjutnya ada perampasan tanah di daratan. Yang di daratan itu bukan hanya tanah penduduk tapi juga sungai. Pak Presiden Prabowo Subianto, jangan dikira sertifikat itu hanya ada di laut. Sertifikat itu juga ada di sungai. Cek aplikasi ATR BPN, di Sungai Cisadane itu sudah terbit sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di atas kali. Ini negara benar-benar sudah dikajak Aguan. Takbir. Jadi semua mau dikuasai untuk proyek PIK 2. Kita tidak anti pembangunan, tapi bukan pembangunan yang dibangun di atas perampasan tanah rakyat. Takbir. Jadi ada yang bilang, kan bagus juga kalau oligarki membangun. Emangnya nggak boleh oligarki membangun? Oh, ini logika penjajah. Kalau begitu Belanda juga membangun. Rel kereta yang panjang itu juga bikinan Belanda. Ngapain kita usir Belanda? Belanda juga ikut membangun. Ini dongo apa dongo? Jadi persoalannya bukan bangun atau nggak bangun. Tanpa Belanda pun kita bisa bangun. Tanpa oligarki Aguan pun kita bisa bangun. Jalan yang panjang ini yang bangun Aguan atau negara kita? Ya, selat-selat gedung pemerintahan itu yang bangun Aguan atau negara kita? Jadi nggak ada urusannya pembangunan ini dengan penjajahan oligarki punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi ini yang harus kita tegaskan. Selanjutnya ini yang paling penting, tanah rakyat ini yang dirampas dengan modus menerbitkan sertifikat bersama
ya BPN, oknum BPN, lalu sertifikat milik grup mereka ini di overlap ke tanah-tanah rakyat, lalu rakyat diusir dari tanahnya. Ada yang langsung diuruk, ada yang dibayar 50.000 perak, ada yang dibayar 30.000 perak per meter. Ini zalim apa zalim? Enggak cukup dari di situ. Bagi yang nggak mau jual, dimatikan itu tanah-tanah mereka, sungainya diuruk, biar nanti nggak dapat air, sirkulasi air rusak, tambak mati. Sawah-sawah nanti kalau musim kemarau nggak dapat aliran air dari sungai. Ini jahat atau jahat? Biadab atau biadab? Lawan atau lawan? Jadi itu kondisinya. Kita ini tidak sedang dijajah oleh Belanda yang jauh. Kita sedang dijajah oligarki properti perampas tanah layak yang dipimpin oleh Aguan dan Antoni Salim. Tangkap Aguan, tangkap Antoni Salim. Terus hati-hati, di tengah kita tertindak, pejabat ini mau jadi pengkhianat. Apa pejabat mau jadi apa? Pengkhianat. Apa contohnya? Menteri ATR BPN yang namanya Nusron Wahid saat ke desa Kotomong di depan Arsin, saya nggak peduli mau dulu ini tanah bekas tambak atau apapun, sekarang secara material faktual tanah ini sudah hilang menjadi laut, berarti tanah musnah. Sehingga kalau tanah musnah ya kami batalkan. Hei, hati-hati dengan penyebutan tanah musnah. Yang kedua, Menteri KKP Sakti, bukan Sakti ya, enggak Sakti Wahyu Trenggono, dia bilang di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, loh itu kan tanah musnah, jadi kalau tanah musnah ya sudah dianggap nggak ada. Padahal isu tanah musnah inilah yang akan dijadikan sandaran legitimasi untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi terhadap tanah musnah berdasarkan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2001. Sehingga apa? Jangan pernah percaya kalau itu tanah musnah. Kenapa? Kalau Nusron bilang ini tanah musnah, sama saja dia membenarkan pernyataan Arsin bahwa tanah itu dulunya tambak menjadi musnah. Nah, dalam PP nomor 18 2021 pasal 66, orang yang tanahnya musnah itu diberi hak dua. Satu, melakukan reklamasi dan rekonstruksi. Yang kedua, dapat uang kerohiman. Jadi nanti kalau kita percaya itu tanah musnah, Aguan punya hak untuk mereklamasi dan merekonstruksi. Nah, bukan hanya itu, Aguan juga punya hak uang kerohiman dari APBN. Ini repot apa repot? Bahaya atau bahaya? Jadi kita harus kontrol, jangan percaya sama pejabat. Hukum asalnya semua penjahat pembohong sebelum dibuktikan dia jujur. Selanjutnya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa desain merampok tanah Banten itu diawali dengan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Kenapa di UPA, Undang-Undang Pokok Agraria 5 1960 itu tidak dikenal istilah tanah musnah. Tanah musnah itu baru diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja pasal 49. Kemudian dikuatkan PP 18 2001 di definisi pasal 1 angka 33, dan hak untuk mereklamasi terhadap tanah musnah itu dikuatkan di pasal 66. Artinya apa? Jadi sebelum mereka bikin sertifikat seolah-olah tanah musnah, dia sudah bikin Undang-Undang Cipta Kerja, dia sudah siapkan PP 1821, kemudian dia bikin tanah musnah, dan tanah musnah itu yang akan reklamasi dan menjadi asas industri properti merampas hak rakyat. Ini benar-benar kejahatan yang